Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait optimalisasi peran teknologi pendidikan dalam penyuluhan anti-bullying, implementasi sila kedua dan SDGs 4. Baik, anggota kami ada Muhammad Riyadillah, Naila Dianta, Rizal Banar, Nova Putra, dan Amar Zakir. Di sini saya akan menjelaskan apa itu latar belakangnya. Bullying di lingkungan pendidikan telah berkembang menjadi masalah serius yang merusak kesehatan mental dan fisik siswa. Selain menghambat pencapaian SDGs 4 atau pendidikan berkualitas, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang menekankan kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Penggunaan teknologi seperti media sosial, e-learning, dan simulasi virtual dapat menjadi solusi yang efektif untuk melawan pelecehan. Teknologi ini memungkinkan penyampaian pesan yang inovatif dan mudah diakses, serta menghubungkan lebih banyak orang untuk membangun lingkungan belajar yang adil, beradab, dan berkualitas. Ya, lalu ada metode. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan metode kuantitatif, di mana pada kuantitatif jika menggunakan kuesioner berbentuk Google Form untuk melihat pandangan serta pendapat beberapa mahasiswa tentang masalah bullying yang sering terjadi. Lalu ada menurut para ahli, yang pertama ada dari Dan Always, yaitu teori ketidakseimbangan kekuatan. Dan Always, seorang psikolog asal Norwegia, dikenal sebagai pelaku penelitian tentang bullying. Ia mengidentifikasikan bullying sebagai perilaku agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Lalu yang kedua ada Erving Goffman, yaitu teori stigma. Goffman menjelaskan bahwa individu yang distigmatisasi cenderung menjadi target bullying karena dianggap berbeda atau menyimpang dari norma sosial. Lalu yang terakhir ada dari Robert Agnew, yaitu teori ketegangan umum atau general strength theory. Agnew menyatakan bahwa tekanan sosial atau emosional seperti kehilangan atau ketidakadilan dapat memicu perilaku agresif termasuk bullying. Selanjutnya, teori bullying adalah perilaku agresif yang ditandai dengan tindakan merugikan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Teori tentang bully menyatakan bahwa fenomena ini melibatkan beberapa elemen kunci, termasuk ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk menyakiti, dan pengulangan tindakan. Selanjutnya, rancangan kegiatan. Yang pertama, menyusun latar belakang tujuan kegiatan metode penelitian. Kedua, mengadakan pengambilan data melalui Google. Yang ketiga, mengambil kesimpulan dari data yang kita dapat. Keempat, melakukan video terkait penyuluhan bullying. Di sini ada beberapa pertanyaan dan hasil direspon berupa diagram visual. Di pertanyaan pertama, di diagram pertama, pengalaman mengalami bullying di lingkungan pendidikan. Respon umum, 50% pernah mengalami bullying dan 50% tidak pernah mengalami bullying. Diagram ini menunjukkan bahwa separuh dari respon pernah mengalami, menjadi pelaku, atau menyaksikan tindakan bullying di lingkungan pendidikan. Data ini menegaskan bahwa bullying masih merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Dan pertanyaan yang kedua, penyebab utama bullying di sekolah. Respon umum, 67% terlihat lemah, 70% muka polos, dan 70% memiliki kelainan. Mayoritas respon menganggap bahwa penampilan yang dianggap lemah adalah penyebab utama seorang menjadi target bullying. Faktor lain seperti wajah polos dan kelainan fisik juga disebut. Meskipun dalam persentase yang lebih kecil, hal ini menyoroti pentingnya edukasi untuk mencegah diskriminasi berdasarkan penampilan. Dan pertanyaan yang ketiga, partisipasi dalam program penyuluhan anti-bullying. 92% tidak pernah dan 8% pernah. Sebagian besar responden belum pernah mengikuti program penyuluhan anti-bullying. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyelenggaraan program penyuluhan dan sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran terkait pencegahan bullying. Di pertanyaan yang keempat, pengaruh teknologi dalam penyuluhan anti-bullying. Di sini bisa dilihat, 50% sangat berpengaruh, 33% sedikit berpengaruh, dan 70% tidak ada pengaruh. Setengah dari respon percaya bahwa teknologi memiliki peran penting dalam efektivitas penyuluhan anti-bullying. Sementara itu, sepertiga lainnya merasa dampaknya hanya sedikit, dan sebagian kecil merasa teknologi tidak berpengaruh sama sekali. Ini menekankan perlunya pendekatan teknologi yang lebih efektif dan penyuluh dalam kampanye anti-bullying. Dan dari pertanyaan yang kelima, penyuluhan anti-bullying dan nilai kemanusiaan. 83% sangat mencerminkan dan 70% tidak mencerminkan sama sekali. Penjelasannya, mayoritas responden percaya bahwa penyuluhan anti-bullying sangat mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya bersifat preventif tetapi juga mengandung nilai moral yang penting untuk ditanamkan sejak dini. Berikut wawancara dan juga sesi diskusi pada mahasiswa terkait kasus bullying. Ini aku mau nanya, menurut kalian apa penyebab utama bullying terjadi di sekitar kampus? Menurut gue sih penyebab bullying itu salah satunya adalah orangnya itu nggak pede, jadi suka di alkohol gitu. Terus kayak dia suka sendiri aja gitu, jadi di alkohol gitu. Menurut saya ya, pelaku itu ada keistimewaan jadi terhadap jadi ya pelaku mengalami seperti itu. Dari
hasil wawancara tersebut, kita dapat mendapatkan kesimpulan yang dimana bullying di lingkungan pendidikan menjadi hambatan serius dalam menciptakan pendidikan inklusif dan berkualitas sesuai tujuan SDGs Kemdikbud. Dampaknya meluas dari gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi hingga berkurangnya motivasi belajar dan interaksi sosial pada siswa. Penyuluhan berbasis teknologi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, meminimalkan tindakan bullying, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, serta mendukung perkembangan siswa secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.